Gadis ini berpura-pura lumpuh hanya untuk menguji karakter tunangannya. Dia bermaksud ingin mengungkapkan yang sejujurnya kepada sang tunangan. Tetapi sang ayah menyuruhnya tetap duduk di kursi roda dan terus berpura-pura cacat. Sang ayah ingin melihat apakah tunangannya mau menerima gadis yang lumpuh. Jika pria itu lulus, sang ayah akan mengumumkan status tunangannya sebagai orang terkaya di pesta pernikahan mereka. Namun ketika gadis itu ingin menemui tunangannya, dia mendengar percakapan antara sang tunangan dengan sahabatnya. Dia menyadari bahwa tunangannya telah berselingkuh yang membuat gadis itu sangat marah. Tetapi dia tidak mengungkapkannya dan sebaliknya dia memutuskan untuk balas dendam di pernikahannya nanti. Ketika dia selesai menceritakan kejadian itu kepada sang ayah, seorang pencuri tiba-tiba merampas dompetnya. Dia berteriak minta tolong dan untungnya seorang teman pria yang sedang lewat segera menaklukkan pencuri itu. Dia mengembalikan dompet itu pada sang gadis. Setelah mengetahui bahwa tunangannya itu tidak setia, temannya itu tidak ragu untuk mau menikah dengan gadis itu. Tetapi dia menganggap bahwa pria itu hanya bercanda dan tidak menganggapnya serius. Hingga akhirnya hari pernikahan pun tiba. Gadis itu mengambil mikrofon dan mengumumkan di depan semua tamu bahwa hari ini dia akan meninggalkan tunangannya. Para tamu langsung terkejut dan ibu sang tunangan dengan marah memarahi gadis itu. Dia mengatakan bahwa gadis itu tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Tepat saat dia akan membongkar perselingkuhan tunangannya mendahuluinya dan memberitahu semua orang bahwa pengantin wanita dalam pernikahan hari ini sebenarnya adalah sahabat gadis tersebut. Ibu pria itu merasa malu dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selingkuhannya mengatakan bahwa dia akan memberikan 100.000 yuan agar gadis itu mau meninggalkan tunangannya. Tetapi gadis itu tidak kekurangan uang. Dia menuntut selingkuhannya untuk berlutut dan menampar dirinya sendiri di depan umum. Hal itu membuat selingkuhannya sangat marah. Tetapi tiba-tiba tunangannya langsung menyerahkan surat perjanjian putus dan menyuruh gadis itu untuk menandatanganinya. Tanpa diduga sang gadis langsung merobek-robek surat itu yang kemudian dia melempar ke wajah pria itu. Dia menegaskan bahwa ini adalah pestanya untuk meninggalkan tunangannya. Dia juga mengatakan bahwa calon pengantin prianya akan segera datang. Sang tunangan langsung tertawa dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menikahi gadis cacat. Pada saat itu pria yang kemarin menolongnya masuk dengan membawa hadiah pernikahan senilai 10 juta yuan. Ketika melihat sang pria datang melamarnya, gadis itu berhenti berpura-pura dan langsung berdiri dari kursi rodanya. Sang tunangan tercengang melihat pemandangan itu dan dengan marah menuduh gadis itu telah menipunya selama ini. Dia segera menuntut kompensasi kepada gadis itu sebesar 1 juta yuan. Mendengar hal ini, sang gadis melemparkan semua tagihan hutangnya selama 3 tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa hutangnya berjumlah 31 juta yuan dan menyuruh pria itu untuk membayarnya terlebih dahulu. Semua orang tertawa dan mengira gadis itu sedang membual. Tunangannya bahkan menelepon polisi untuk melaporkan gadis itu atas tuduhan pemerasan. Untuk mencegah pelariannya, selingkuhannya mengatakan siapapun yang menahan gadis itu akan menerima 10.000 yuan. Kerumunan orang yang bersemangat itu pun berhamburan untuk menangkap gadis itu. Tetapi calon suaminya segera menghentikan mereka semua. Dia menyatakan bahwa siapapun yang menyakiti gadis itu maka akan dinyatakan sebagai musuhnya. Setelah polisi melihat bukti-bukti hutang pria itu, para polisi akan menangkapnya. Tetapi pria itu memohon agar diampuni dan dia berjanji akan membayar hutangnya. Selingkuhannya pun memohon ampun dan mereka pergi dari pesta itu. Hingga akhirnya ayahnya datang dan setelah mengetahui putrinya akan menikahi temannya, dia merestui hubungan mereka.